Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya sepakat dan mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Ardija, doktor. Ini ulama Wahabiyah. Anggap ini adalah ustadz andalan mereka, di mana mengutip perkataan Ibnu Rajab boleh membongkar kebodohan orang-orang yang sok-sok menjadi ulama. Indikatornya adalah asal berfatwa, asal ngomong, atau asal menjawab persoalan dalam agama. Saya contohkan satu dari beberapa kejadian-kejadian yang memang nampak sekali bahwa asal-asalan dalam menjawab sebuah persoalan di dalam agama. Sebut saja namanya Ustadz Yazid Jawaz. Ketika beliau ditanya tentang apakah ada dalil orang yang menyiramkan air di atas kuburan, beliau begitu entengnya menjawab bahwa tidak ada dalilnya, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian dia juga seolah-olah meledek atau mentertawakan dan bertanya-tanya untuk apa disiram, apa mau dikasih minum atau gimana, terus airnya berapa, seember atau sekolam. Sejatinya untuk membuktikan bahwa ucapan ini asal-asalan gampang sekali, dan cara terbaik adalah kita membungkam beliau, beliau ya, dengan ucapan atau dengan kitab yang dikarang oleh favorit beliau atau ulama panutan beliau, yaitu Syekh Albani. Perlu diketahui kalau dalam Wahabi itu hadis-hadis itu selalu ada Shahahu Albani, harus melalui pintu tashih oleh Albani. Jadi kalau cuma disahihkan oleh ulama-ulama hadis lain, kalau belum ada sahihnya Albani belum kuat. Bahkan ketika Albani mendhaifkan hadis yang sebelumnya sahih, mereka anggap itu hadis dhaif. Ya begitulah pola pikirnya orang-orang Wahabi itu. Dan ternyata Syekh Albani sendiri mengatakan ada banyak hadis-hadis tentang menyiram air di kuburan. Tetapi ahadisuhu maklulah, kata Syekh Albani. Hadis-hadis itu banyak yang maklul. Maklul itu artinya hadis yang ada persoalan gitu, walaupun samar. Tetapi dia menemukan satu hadis bi isnadin qawiyin, dengan sanad yang kuat. Fi Mu'jamil Awsat li Tabrani, dalam kitab Mu'jamul Awsat Imam Tabrani, yaitu hadis tentang ketika Nabi menguburkan anaknya yaitu Ibrahim lalu menyiramkan air. Jadi Syekh Albani saja mengatakan ada hadisnya, menegaskan bahwa Nabi pernah melakukannya. Coba kita baca Tambihun fi rasyil kubri ahadisu kasiratun. Satu peringatan atau pemberitahuan. Ini tulisannya Albani ini. Di dalam masalah menyiram kuburan dengan air ada banyak hadis. Walakinnaha maklulatun, tetapi hadis-hadis itu maklulah. Kama bayyantu dzalika, sebagaimana saya sudah menjelaskan hal itu fil irwa'i, dalam kitab al-irwa, itu halaman 205 sampai 206 jilid 3. Summa wajadtu, ini katanya Albani, ini Albani yang nulis, guru favorit dia gitu. Summa wajadtu, kemudian saya menemukan fi Awsati At-Tabrani, dalam kitab Mu'jamul Awsat karya Imam At-Tabrani, hadisan, satu hadis bi isnadin qawiyin, dengan sanad yang kuat, fi rasyihi sallallahu alaihi wasallam, tentang menyiramnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qabri ibnihi Ibrahim, atas kuburan anaknya yaitu Ibrahim. Fa kharrajtuhu fi as-sahihah, maka saya mentahrij hadis itu dalam kitab saya as-sahihah. As-sahihah itu kalau tidak salah kitab Syekh Albani ini yang membahas tentang hadis-hadis sahih. Ini kan sudah nyata-nyata terbukti betapa asal jawabnya si Jawaz itu, betapa asal bicaranya orang itu, betapa asal bunyinya gitu. Berarti sudah boleh dipertontonkan kejahilannya. Kalau dalam madhab Syafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beliau dalam kitabnya Al-Um. Coba perhatikan di bagian wa akhbarona Ibrahim bin Muhammad an Ja'far bin Muhammad an abihi. Lalu teruskan pada annan nabiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnihi, menyiramkan air ke atas kuburan anaknya yaitu Ibrahim. Coba perhatikan betapa dekatnya Imam Syafi'i dalam riwayat hadis ini. Hanya melalui 3 jalur, yaitu dari Ibrahim, lalu di atasnya Ibrahim Ja'far, lalu di atasnya Ja'far, bapaknya Ja'far,
lalu langsung dari Nabi. Hanya 3 tahap. Ini Imam Syafi'i. La ahada yashukku fi annahu mutabahhirun, mutafakkihun, alimun alamatun. Tidak ada orang yang meragukan bahwa Imam Syafi'i itu luas ilmunya, bahkan sampai menjadi sohibul madhab atau muassis al-madhab, madhab Syafi'i. Ini kok dibilang tidak ada sama Jawas. Jawas itu atas dasar apa mengatakan tidak ada dasarnya? Ini saya sebutkan hadis yang juga diamini oleh Albani. Kalau kita bawa hadis yang lain, ya Syekh Albani sudah buru-buru mengatakan maklulah. Artinya sudah mau menolak gitu. Sudah mau mempersoalkan hadisnya lah gitu. Tetapi kalau untuk hadis yang ini tidak bisa dia. Tidak bisa. Dia itu mengatakan ini hadis bermasalah, tidak bisa. Kenapa? Karena hadisnya memang kuat. Makanya dibilang bisnadin qawiyin. Ini aja oleh Jawas masih dianggap tidak ada. Saya jadi membayangkan. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Yang oleh Albani didoifkan lah. Otomatis dianggap tidak ada. Lah wong hadis yang oleh guru besarnya dia dianggap ada. Dianggap qawi, kuat gitu. Masih dikatakan tidak ada. Bahkan dia bilang Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah melakukan. Lah, apa itu kalau bukan asal ngomong ya? Kemudian kalau kita mau lebih jelas kepada hukumnya, untuk mengetahui maka kita ikuti bagaimana pendapat ashab Syafi'i. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang pendapat Imam Syafi'i adalah ashab Syafi'i. Bukan kita membaca perkataan Imam Syafi'i lalu kita paham, tidak bisa, tidak bisa. Tidak tahu diri namanya. Yang paling memahami perkataan Imam Syafi'i adalah para ulama Syafi'i. Kita ambil dari kitab Asnal Matalib karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Ini ulama top dalam mazhab Syafi'i. Guru beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah tidak diragukan kealimannya. Beliau juga punya murid 3 serangkai, yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami, terus Imam Ar-Romli, kemudian Imam Asy-Syarbini. 3-tiganya ini mengarang kitab, mensyarah kitab Minhajut Thalibin, dan kitab itu populer. Yang pertama Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Ini ulama-ulama yang kalau orang nyantren tidak mungkin tidak kenal dengan nama-nama ini. Apa kata Syekh Zakaria Al-Ansori? Wa yustahabbu, jelas. Istihbab, jelas. Kamu masih mau tanya lagi. Apa itu? Ayyurasyah, menyiram al-qabru, kuburan, bilma'i, dengan air. Nah, kalau Jawas kan tanya, untuk apa disiram? Apakah untuk kasih minum? Nah, ini dijawab di sini. Li'alla yansifahu arrihu, agar kuburan itu tidak diterpa angin. Artinya tanahnya itu tidak dirusak oleh angin lah maksudnya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah dasarnya ya. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, melakukan hal itu. Ingat Jawas. Nabi Muhammad melakukan hal itu. Bi qabri ibnihi, kepada kuburan putranya yaitu Ibrahim. Rawahu Syafi'i. Hadis tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi mau ngomong apa lagi? Masih mau membela? Masih mau mengatakan itu bukan salah? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu juga dimuat oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab hadisnya. Jadi sudahlah, ini sudah nyata-nyata Jawas itu salah fatal. Semoga untuk selanjutnya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.